Kami dari Kelompok 1B Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saya Ahmad Asrullah. Saya Reska Multeningsih. Saya Fanya Saputri. Saya Nuni Pitaloka. Saya Meti Destari. Saya Serli Febriani Simamora. Saya Ririn Anggreni Lestari. Saya Restia Didana Anugrah. Saya Rahayu Anindya. Saya Winda Fitrahmi. Saya Miranda Frianti. Saya Fikri Turmawan. Nama saya Ami Cahini Putri dari kelompok 1B. Saya Ulandari dari kelompok 1B. Dengan memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan, di sini kami akan melakukan aksi penyuluhan dengan tema sanitasi lingkungan dengan media poster. Di sini kami akan melakukan penyuluhan secara individu. Saksikan Video kami. Cekido. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sore. Bu, perkenalkan kami mahasiswa dari D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, maksud dari tujuan kami mendatangi Ibu ke sini adalah untuk memberikan pendidikan kesehatan mengenai sanitasi lingkungan. Sebelumnya, apakah Ibu keberatan, Bu? Tidak. Baik. Sebelumnya aku benar dengan Ibu Meti? Iya, benar. Jadi Bu, sesuai kontrak kita kemarin, kami akan melakukan penyuluhan mengenai sanitasi lingkungan, yaitu selama 30 menit ke depan. Apakah Ibu tidak keberatan, Bu? Tidak. Baik, Bu. Waalaikumsalam. Baik, Bu, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu bisa dulu terima posternya, Bu? Ya, terima kasih. Baiklah Bu, di sini saya Fanya Saputri yang akan menyampaikan penyampaian materi yang pertama. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu sanitasi lingkungan? Belum. Baiklah, saya akan menjelaskan ya Bu. Sanitasi lingkungan itu yaitu status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih, dan sebagainya. Sanitasi lingkungan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan standar kondisi lingkungan yang mendasar yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Baiklah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa saja jenis dari sanitasi lingkungan? Belum. Baiklah, yang pertama itu ada sanitasi air. Air merupakan suatu aspek paling penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, menjaga kondisi air memiliki dampak yang paling sangat penting panjang bagi kehidupan manusia. Baik, yang kedua sanitasi makanan. Hal ini bisa dilihat dan diketahui berdasarkan dari cara bakteri tumbuh pada makanan, hingga kandungan bahan kimia yang terdapat di dalam makanan, apakah berbahaya bagi kesehatan atau tidak. Baik, yang ketiga, sanitasi pengolahan sampah. Jenis ini merupakan jenis terakhir yang di dalamnya meliputi sistem dan tata pengelolaan sampah dan limbah yang ada. Baik, yang ketiga yaitu manfaat sanitasi. Apakah Ibu juga sudah tahu apa itu manfaat dari sanitasi? Belum. Yang ketiga yaitu manfaat dari sanitasi lingkungan. Yang pertama yaitu bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan nyaman. Lingkungan tempat tinggal yang sehat bisa membuat pernyataan penyebaran penyakit menular dapat dicegah sejak dini. Penularan penyakit berbahaya juga bisa dapat ditekan secara maksimal dan menghindari wabah yang menyerang. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya malnutrisi yang menyerang dan berbahaya bagi lingkungan. Yang ketiga, mengembalikan kondisi dari air di dalam tanah supaya menjadi lebih layak untuk digunakan. Sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak. Apakah ada yang kurang paham? Paham. Baiklah, pembacaan materi yang kedua akan dibacakan oleh teman saya. Baik, Bu. Nah, di sini perkenalkan dulu sebelumnya Ibu, saya Nuni Pitaloka. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Ibu, yaitu mengenai dampak sanitasi lingkungan yang buruk. Nah, sebelumnya Ibu, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, Bu, sanitasi lingkungan yang buruk ini bisa menyebabkan berbagai dampak bagi kehidupan Bu. Nah, yang pertamanya ada dampak penyakit kolera, di mana penyakit ini tersebar melalui air yang sudah terkontaminasi oleh bakteri. Nah, penyakit kolera ini Bu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan diare dan penderita bisa dengan cepat kehilangan cairan. Bu, untuk yang kedua itu adalah demam tifoid, di mana demam tifoid ini Bu bisa terjadi jika seseorang
berada di lingkungan yang kotor, di mana lingkungan tersebut sudah tercemar oleh bakteri Salmonella typhi. Nah, kemudian yang ketiga Ibu, itu ada dampak sanitasi yang buruk ini juga bisa menyebabkan dan menyerang saluran pernapasan kita, Bu, yaitu bisa terjadi infeksi pernapasan akut. Bu, setelah dari semuanya, saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan sanitasi yang baik di lingkungan rumah ini. Nah, pertama, Ibu, kita bisa memastikan bahwa sumbatan atau saluran air yang kita gunakan itu bersih. Kemudian yang kedua, Ibu bisa memisahkan sampah dan limbah rumah tangga ya, Bu. Kemudian yang ketiga, Ibu bisa rutin untuk melakukan penyemprotan anti demam berdarah. Baik Ibu, dari penjelasan saya dan rekan saya tadi, apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan, Bu? Nampaknya tidak ada. Baik Bu, kalau begitu kita evaluasi sedikit ya Bu. Nah, kalau begitu bisakah Ibu sebutkan 3 penerapan sanitasi yang baik di lingkungan rumah Bu? Ya baiklah, yang pertama yaitu pastikan saluran air bersih. Yang kedua, memisahkan limbah dan sampah rumah tangga. Dan yang ketiga, menyemprotkan semprotan demam berdarah. Baik Bu, Ibu sudah bisa menyebutkan contoh dari penerapan dari sanitasi lingkungan yang baik di rumah ya Bu. Nah, kalau begitu Bu, kesimpulan dari penyuluhan kami hari ini adalah kita perlu menjaga sanitasi lingkungan yang baik agar tidak terserang berbagai penyakit yang bisa membahayakan diri kita sendiri ya Bu. Kalau begitu Bu, baik kami permisi terlebih dahulu. Terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil penyuluhan kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum